Assalamualaikum Sobat Cerdas yang solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bersemangat dalam belajar. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, kalau ada soal seperti ini, kira-kira berapa ya hasilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan belajar tentang penaksiran kesatuan terdekat. Tujuan pembelajaran kali ini nanti diharapkan anak-anakku yang solih-solihah bisa menaksir dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Sekarang kita awali dengan memahami taksiran atas. Pada satuan terdekat, perhatikan angka satuannya. Untuk taksiran atas, angka satuannya ditambah 1. Contoh nomor pertama, 4,3. Angka satuannya adalah 4. Taksiran atasnya berarti ditambah 1 menjadi 5. 7,7. Taksiran atasnya kesatuan terdekat, maka angka satuannya ditambah 1. 7 tambah 1 menjadi 8. Nah, untuk yang ke puluhan terdekat, maka perhatikan angka puluhannya. Angka puluhannya ditambah 1. Dari 12, angka puluhannya adalah 1, ditambah 1 menjadi 2. Jadi taksiran atasnya adalah 20. 29, taksiran atasnya adalah 30. Dan semua kalau taksiran atas yang terdekat adalah puluhan, membacanya terakhirnya adalah puluh. Tidak ada lagi satuan yang ada di belakang angka tersebut. Sama halnya dengan ratusan. Perhatikan juga angka ratusannya. Taksiran atas, angka pada ratusan juga ditambah 1. Contohnya 345. Angka ratusannya adalah 3. Ditambah 1 menjadi 4, jadi 400. Berikutnya 459. Angka pada ratusannya adalah 4. Ditambah 1 jadi 5. Taksiran atasnya adalah 500. Nah, bunyinya tus, ratus. Jadi tidak ada lagi angka puluhan dan satuan di belakangnya. Itu untuk yang ke ratusan terdekat. Sekarang ke yang ribuan terdekat. Perhatikan juga angka ribuannya. Di sini 5099. Angka ribuannya adalah 5. Kalau ditambah 1 jadi 6. 6000. Terakhir 8908. Angka ribuannya adalah 8. Ditambah 1 menjadi 9. Taksiran atasnya 9000. Berikutnya untuk taksiran bawah. Beda dengan taksiran atas. Kalau taksiran atas ditambah 1, taksiran bawah tetap. Perhatikan ke taksiran bawah satuan terdekat. Angka satuannya nomor 1, 4. Maka taksiran bawahnya juga 4. 7,7, satuannya 7. Taksiran bawahnya juga 7. Berikutnya untuk ke puluhan terdekat. Perhatikan angka puluhannya. 12, angka puluhannya adalah 1. Taksiran bawahnya tetap 1, jadi 10. 29, angka puluhannya adalah 2,
maka taksiran bawahnya juga tetap 20. Yang ratusan juga sama, perhatikan angka ratusannya. 345 tetap di angka 3, 300. 459 juga tetap di angka 4 ratusannya, jadi 400. Untuk ribuan sama saja. Perhatikan dengan di angka ribuannya. 5099. Ribuannya angka 5. Tetap taksiran bawahnya 5, 5000. 8.908 juga sama. Taksiran bawahnya pada angka ribuan 8 tetap 8. 8.000. Yang biasa kita gunakan adalah taksiran terbaik. Untuk menentukan besaran taksiran terbaik, perlu diperhatikan angka di belakang satuan terdekat. Jika angka di belakang satuan terdekatnya 0, 1, 2, 3, atau 4, maka ditaksir ke bawah atau dibulatkan ke bawah. Jika di belakang angka satuan terdekatnya adalah 5, 6, 7, 8, atau 9, maka ditaksir ke atas. Contohnya nomor 1, 4,3. Ini ditaksir ke satuan terdekat. Satuannya adalah 4. Kita perhatikan angka di belakang satuan, yaitu per 10. Angka per 10-nya adalah 3. 3 ditaksir ke bawah, maka satuannya tetap, yaitu 4. 7,7. Kita perhatikan angka di belakang satuan, yaitu per 10. 7. 7 ditaksir ke atas, maka satuannya ditambah 1. 7 ditambah 1, hasilnya 8. Sekarang ke puluhan terdekat. Kalau puluhan terdekat berarti yang diperhatikan angka di belakang puluhan, yaitu satuan. 12, satuannya adalah 2. 2 ditaksir ke bawah, maka puluhannya tetap, yaitu 10. Sekarang 29, diperhatikan angka di belakang puluhan, yaitu satuan. 9, 9 ditaksir ke atas, berarti puluhannya ditambah 1. 2 ditambah 1, hasilnya 3, 30. 345 ditaksir ke ratusan terdekat. Yang diperhatikan adalah angka di belakang ratusan, puluhan. 4. 4 ditaksir ke bawah, maka ratusannya tetap 3, 300. Sekarang yang 459. Perhatikan angka di belakang ratusan, yaitu puluhan. Puluhannya adalah 5. 5 ditaksir ke atas, maka ratusannya ditambah 1. 4 ditambah 1, hasilnya 5, 500. 5099 ditaksir ke ribuan terdekat. Yang diperhatikan adalah angka pada ratusannya. Di situ ada 0. 0 ditaksir ke bawah, maka ribuannya tetap 5000. 8.908. Kita perhatikan angka di belakang ribuan, yaitu ratusan, 909. 9 ditaksir ke atas, maka ribuannya ditambah 1. 8 ditambah 1, hasilnya 9. 9000. Ini ada bilangan 5472,5. Kita akan uraikan ke satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Oke, untuk ditaksir ke satuan terdekat. Tadi apa ya yang perlu diperhatikan? Yap, untuk kesatuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah angka di belakang satuan, yaitu per 10. Di per 10 ada angka 5.
5 ditaksir ke atas, maka satuannya ditambah 1. 2 ditambah 1, hasilnya 3. Maka taksiran kesatuan terdekat adalah 5.473. Untuk kepuluhan terdekat, yang diperhatikan adalah angka satuannya. Angka satuannya itu 2. 2 ditaksir ke bawah, maka puluhannya tetap 70. Hasilnya 5.470. Kemudian ke ratusan terdekat. Yang diperhatikan adalah angka di belakangnya, yaitu puluhan. 77. 7 ditaksir ke atas, maka ratusannya ditambah 1. 4 ditambah 1 jadi 5. Hasilnya 5.500. Berikutnya ke ribuan terdekat. Yang diperhatikan berarti angka pada ratusannya. Angka ratusannya di situ 4. 4 ditaksir ke bawah, maka ribuannya tetap 5. Hasilnya adalah 5.000. Coba sekarang yang 6.745,3. Yuk kita coba untuk diurai, ditaksir ke satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Ke satuan terdekat, berapa ya? Lihat di per 10 ada 3. Berarti taksiran ke bawah, satuannya tetap 5. 6.745. Ke puluhan terdekat. Tadi yang diperhatikan adalah satuannya. Angka satuannya itu 5. 5 ditaksir ke atas, maka puluhannya ditambah 1. Betul, 4 ditambah 1 hasilnya 5. 50. Taksiran ke puluhan terdekatnya berarti 6.750. Sekarang ke satuan, ke ratusan. Apa tadi ya yang diperhatikan di ratusan? Ya, angka di belakang ratusan, yaitu puluhan. Di situ 40, ada angka 4. 4 ditaksir ke bawah. Kalau ditaksir ke bawah berarti angka ratusannya tetap 700. Jadi taksiran ke ratusan terdekatnya hasilnya 6.700. Ke ribuan terdekat, berarti yang diperhatikan angka pada ratusannya. Angka ratusannya ada 700. Angka 7. 7 ditaksir ke atas. Kalau ditaksir ke atas berarti ribuannya ditambah 1. 6 ditambah 1 jadi 7. Hasilnya adalah 7.000. Berikutnya kita akan pelajari menaksir hasil penjumlahan bilangan desimal. Nah, dari contoh itu kita akan taksir ke satuan terdekat ya. Tadi yang perlu diperhatikan untuk satuan terdekat adalah angka di belakang satuan, yaitu puluhan. Perhatikan 6,05, berarti per 10-nya adalah angka 0. 0 ditaksir ke bawah, maka satuannya tetap. Sedangkan 3,7, angka per 10-nya adalah 7. 7 ditaksir ke atas, maka satuannya ditambah 1. Hasilnya adalah ditaksir 6,05 ditambah 3,7, taksirannya adalah 10. Nah, bagaimana jika kita akan menaksir hasil operasi pecahan campuran? Nah, kalau yang sudah dipelajari tadi, itu angka 0 sampai 4 ditaksir ke bawah, dan 5 sampai 9 ditaksir atau dibulatkan ke atas, itu untuk bilangan cacah ataupun desimal. Sedangkan sekarang yang pecahan campuran yang perlu diketahui adalah jika
pembilangnya itu setengah atau separuh atau lebih dari penyebutnya, maka ditaksir ke atas. Kebalikannya, jika pembilangnya kurang dari setengah dari penyebutnya, maka ditaksir ke bawah. Nah, perhatikan 1/6. 1 itu kurang dari setengahnya 6 karena setengahnya atau separuhnya 6 adalah 3. 1 kurang dari 3, maka ditaksir ke bawah. Kalau ditaksir ke bawah, satuannya tetap 4. Sekarang 2/3. Separuh atau setengahnya dari 3 adalah 1/2. Di situ ada 2. 2 lebih besar dari 1/2, maka ditaksir ke atas. Kalau ditaksir ke atas, satuannya berarti ditambah 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka taksiran dari 4, 1/6 dikurangi 1, 2/3 adalah 2. Sebelum dilanjut, silakan subscribe dulu videonya. Terima kasih. Untuk taksiran hasil perkalian juga sama. Nah, pada contoh itu ada 72 kali 46. Kita akan menaksir hasilnya. Berarti ke puluhan terdekat ya. 72, 2. Berarti kita lihat angka satuannya. 2. 2 ditaksir ke bawah. Maka angka pada puluhannya tetap 70. Sekarang 46. Dilihat angka di belakang puluhan. Angka satuannya adalah 6. 6 ditaksir ke atas. Kalau ditaksir ke atas, maka puluhannya ditambah 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5, 50. Taksirannya 70 kali 50 hasilnya adalah 3.500. Contoh berikutnya adalah taksiran hasil pembagian 2.545 dibagi dengan 462. Nah, ini ada ribuan dan ratusan, maka kita akan taksir ke satuan ratusan terdekat. Perlu diketahui lagi, tadi sudah dipelajari kalau ratusan, maka yang diperhatikan adalah puluhannya. 2.545, angka puluhannya adalah 4. 4 ditaksir ke bawah, maka ratusannya tetap 2.500. Sekarang yang 462, angka puluhannya adalah 6. 6 ditaksir ke atas, maka ratusannya ditambah 1. 4 tambah 1, 5. 500. Taksiran dari 2.545 dibagi 462 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita bisa menjawab soal di awal tadi. 2/3/4 ditambah 5,2. Berapa ya taksiran atau kira-kira hasilnya? Oke, untuk yang pecahan campuran, masih ingat tadi bagaimana caranya? Ya, kita lihat di pembilangnya. Jika pembilangnya setengah dari penyebutnya atau lebih, maka ditaksir ke atas. Oke, yaitu penyebutnya adalah 4, maka setengah dari 4 adalah 2. 3 lebih besar dari 2, maka ditaksir ke atas. Kalau ditaksir ke atas, maka satuannya ditambah 1. Sedangkan 5,2, kita lihat ke persepuluhnya, ada angka 2. 2 ditaksir ke bawah, maka satuannya adalah tetap. Hasil taksiran dari 2/3/4 ditambah 5,2 adalah 8.
Oke, sekarang satu soal lagi ya. Hasil perkalian dari bilangan desimal dan bilangan bulat. Taksiran dari 4,72 kali 5. Nah, tentunya sudah paham tadi untuk kesatuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah per 10. Di 4,72, angka pada per 10 adalah 7. 7 ditaksir ke atas, maka satuannya ditambah 1. Sedangkan yang 5 ini bilangan satuan. Angka pada per 10-nya berarti 0. Kalau 0 berarti ditaksir ke bawah. Kalau ditaksir ke bawah, artinya angka satuannya tetap. Hasil taksiran dari 4,72 kali 5 adalah 25. Bagaimana? Sudah cukup kan penjelasannya? Silahkan disimak kembali penjelasan dari awal. Kemudian, seringlah berlatih, bisa dari soal-soal di buku ataupun yang lainnya. Materi tentang penaksiran ini nanti kita akan gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya yang membahas tentang pembulatan hasil pengukuran satuan panjang dan berat. Semangat belajar! Kamu pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.